Ini adalah PSP yang dikirimkan dari sobat-sobat semuanya yang telah menonton video sebelumnya mengenai perbaikan PSP. Dan kedua PSP yang saya perlihatkan ini adalah PSP yang sudah selesai diperbaiki. Ini masalahnya dia tidak bisa terbaca di bagian baterainya. Nah, setelah bisa hidup, ternyata dia ada kendala di bagian tombol fleksibelnya. Atau ini tombol untuk jalur on off juga bisa. Saya mulai dulu untuk mengecek bagian jalur fleksibelnya yang dari motherboard. Nah, kita buka dulu untuk bagian LCD supaya lebih aman dalam melakukan pengecekan. Dan untuk masalah fleksibel yang seperti ini, jadi kita jangan buru-buru dulu ganti, karena mengganti bagian fleksibel PSP kalau beli baru itu kebanyakan kualitasnya kurang bagus, dia jarang yang original. Kalau yang bawaan seperti ini dia lebih awet karena dari bahannya juga beda. Jadi saya akalin aja dulu ya supaya si fleksibelnya bisa digunakan kembali tanpa harus mengganti atau beli baru si fleksibel ini. Nah, ini untuk jalur fleksibelnya saya perlihatkan. Dan kasus yang sering terjadi pada fleksibel ini adalah ternyata dia di bagian groundnya yang kehilangan bagian ground di bagian jalur fleksibelnya. Dan saya akan coba perlihatkan untuk fleksibel atau untuk bagian dalam fleksibel ini. Saya coba kelupas dulu untuk bagian yang saya tunjukkan. Bisa sobat perhatikan di sebelah tangan kiri saya ini adalah bagian atas dari fleksibel ini. Nah, itu adalah bagian ground. Jadi si groundnya itu dia di bagian atas dari fleksibelnya, dan untuk bawahnya itu dia untuk jalur ke tombol yang lain. Itu ada jalur ke tombol ke power, tombol ke X, ke kotak dan lainnya, atau tombol R juga ada di situ semua. Dan saya coba cek menggunakan ampermeter di ohmmeter untuk perhatikan jarumnya tidak naik. Nah, harusnya sih normalnya dia mentok ke kanan untuk bagian ground yang tidak putus. Dan kasus seperti ini di bagian groundnya hilang. Untuk fleksibel yang bermasalah tidak bisa ditekan semua jalurnya ya. Saya lanjutkan ke tahap berikutnya, dan kita harus siapkan untuk jumper bagian fleksibel menggunakan kawat jumper yang seperti ini. Dan kita akan mulai jumper di bagian tombol on off. Nah, kita akan ambil bagian groundnya itu di tombol on off nya, karena untuk jalur dari motherboard juga kita bisa ambil yang ada lempengan putih, atau pokoknya yang jalurnya di motherboard ground itu bisa kita jumperkan ke bagian fleksibelnya. Supaya tidak terlalu panjang untuk bagian kabel fleksibel, saya memutuskan untuk menjumper di bagian tombol on off nya, karena di tombol on off juga dia ada jalur untuk ground. Oke, nanti saya coba perlihatkan. Nah, ini juga untuk di bagian motherboard dia groundnya di situ juga bisa. Dan saya memperlihatkan atau untuk mengetes apakah ada jalur ground di bagian tombol. Nah, seperti sobat lihat, untuk jarumnya dia rata kanan, berarti untuk groundnya dia di bagian yang ada tulisan, ini huruf kecil sih kayak huruf F gitu ya, jadi F2.
Nah, ini pokoknya yang ada plat kecil seperti ini adalah bagian groundnya. Jadi sobat bisa solder di situ, lalu pasang kawat jumper dan masukkan ke bagian fleksibel untuk mengalirkan ground dari tombol on off ke bagian fleksibelnya. Seperti itu kurang lebih untuk gambaran dari proses menjumper. Nah, seperti sobat lihat dari gambar ini, hanya menyambungkan bagian ground dari tombol on off ke bagian fleksibelnya, dan untuk kawat jumpernya kita tempelkan di bagian jalur fleksibel atau di bagian karbonnya yang bagian atas, jadi jangan bagian bawah ya. Seperti itu sob untuk share kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video berbagi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.